Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan Hasil analisis novel kami yang berjudul Raden Ajeng Kartini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Jessica Zahra. Nama saya Siti Dahlan Nasmi Sabira, absen 41. Nama saya Azura Putri Kanza, absen 10. Nama saya Cahaya Melvina Palupi, absen 11. Nama saya Abigail Lotani, absen 1. Buku seri Pahlawan Raden Ajeng Kartini yang ditulis oleh Dr. Mardana Safwan dan Sutrisno Kuyoto mengisahkan perjuangan hidup era Kartini, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Melalui karyanya, Kartini memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan pada masa penjajahan kolonial Belanda, di mana kesempatan pendidikan untuk wanita sangat terbatas. Buku ini menggali lebih dalam tentang pemikiran Kartini, surat-suratnya yang ditunjukkan kepada sahabat-sahabat di Eropa, serta pengaruh besar dari ide-ide Kartini yang dituangkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Penulis memaparkan dengan jelas bagaimana Kartini menginspirasi kebangkitan kesadaran nasional, terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan agar mereka dapat mengenyam pendidikan dan meraih kehidupan yang lebih baik. Jadi ini struktur dari novel Raden Ajeng Kartini yang saya bisa dapat yaitu yang pertama itu struktur orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari cerita yang memperkenalkan utama, latar belakang, dan konteks cerita. Dalam hal ini, Raden Ajeng Kartini diperkenalkan sebagai sosok pelopor emansipasi wanita Indonesia. Kartini diidentifikasi sebagai tokoh penting yang berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Pengenalan ini memberikan gambaran awal mengenai siapa dia dan mengapa dia penting dalam sejarah Indonesia. Contoh teks yang ada di dalam buku novel Raden Ajeng Kartini yang termasuk orientasi seperti Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1979 di Jepara, Jawa Tengah, adalah sosok pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Ia lahir dalam keluarga bangsawan yang progresif yang memberi kesempatan kepada Kartini untuk mengayam dan pendidikan di sekolah Belanda. Nah, yaitu yang kedua, struktur rangkaian kejadian. Dalam bagian ini diceritakan bagaimana Kartini terpaksa berhenti sekolah di usia 12 tahun karena adat pingitan, yaitu tradisi yang membatasi ruang gerak perempuan hingga mereka menikah. Meskipun harus berhenti belajar secara formal, semangat belajar Kartini dapat berkobar. Ia mulai berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda, di mana ia harus menyampaikan pandangan mengenai isu sosial termasuk ketidakadilan gender. Korespondensi ini menjadikan sarana bagi Kartini untuk mendiskusikan pemikiran dan merumuskan ide-ide untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, contoh teksnya itu, namun pada usia 12 tahun, Kartini harus berhenti sekolah karena adat Jawa yang mengharuskan gadis bangsawan menjalani masa pingitan hingga menikah. Meskipun dibatasi oleh adat, semangat belajar Kartini tidak surut. Ia memanfaatkan kesempatannya untuk berkomunikasi melalui surat dan dengan teman-temannya di Belanda, membahas berbagai isu-isu sosial, terutama mengenai ketidakadilan yang dialami oleh kaum di Indonesia. Berikutnya itu struktur komplikasi. Bagian ini menggambarkan konflik utama yang dihadapi Kartini dalam memperjuangkan melawan norma-norma sosial yang mengekang perempuan. Ia merasakan ketidakadilan terhadap perempuan yang tidak memiliki akses pendidikan dan hanya dipersiapkan untuk menjadi istri dan ibu. Dalam surat-suratnya, Kartini mengkritik praktik merugikan seperti kawin paksa dan poligami, serta menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat pemberdayaan agar perempuan dapat berkontribusi lebih besar dalam masyarakat. Contoh teksnya itu seperti Kartini merasa prihatin melihat perempuan Indonesia yang pada umumnya tidak diberi kesempatan untuk bersekolah dan hanya dipersiapkan untuk menikah dan mengurus rumah tangga. Dalam surat-suratnya yang ditujukan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, ia menyuratkan keinginannya agar perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, agar mereka dapat menjadi individu yang mandiri dan berperan lebih besar dalam masyarakat. Ia menentang praktik-praktik yang merendahkan martabat perempuan seperti kawin paksa dan poligami, serta mengkritik adat yang mengekang kebebasan kaum wanita. Nah, yang terakhir itu struktur resolusi. Resolusi menjelaskan hasil dari perjuangan Kartini, di mana pemikiran yang berlian dihimpun dan diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Door Statlik Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menjadi simbol perjuangan dan kebangkitan hak perempuan di Indonesia. Meskipun Kartini meninggal pada usia muda, warisannya tetap hidup dan menginspirasi generasi berikutnya. Baik sekolah untuk perempuan yang didirikan sebagai wujud dari perjuangan dan cita-citanya untuk kesetaraan gender. Contohnya itu seperti teksnya, pemikiran dan perjuangan Kartini kemudian dihimpun dan diterbitkan dalam buku Door Statlik Habis
gelap terbitlah terang, yang menjadi simbol kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Meskipun ia wafat pada usia muda 25 tahun setelah melahirkan anak pertamanya, warisan tetap hidup. Gagasan Kartini menjadi inspirasi banyak orang, dan ia diakui sebagai pahlawan nasional berjuang untuk kesetaraan dan pendidikan perempuan. Setelah kematiannya, gagasannya diwujudkan dengan didirikan sebagai sekolah perempuan, termasuk sekolah Kartini yang disebarkan di berbagai kota di Indonesia. Perjuangan Kartini menginspirasi gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Nilai moral. Melalui cita-citanya untuk memajukan kaum wanita Indonesia dan memperjuangkan kesetaraan hak adalah bentuk dari nilai moral dalam cerita Raden Ajeng Kartini. Nilai moral tinggi terdapat pada perjuangannya yang melawan adat yang mengekang hak wanita dan membebaskan mereka dari kebodohan, yang menekankan pentingnya pendidikan, martabat, dan kebebasan berpikir untuk menjadi fondasi moral yang kuat. Nilai sosial. Kepeduliannya terhadap sosial yang tinggi melalui perjuangannya untuk memajukan kehidupan masyarakat. Usahanya memperbaiki kehidupan kaum wanita melalui pendidikan dan kesempatan berkontribusi lebih banyak dalam masyarakat. Pada perjuangannya, mencerminkan nilai sosial yang berfokus pada kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan. Selanjutnya adalah nilai budaya. Walaupun sudah banyak orang yang terpengaruhi oleh ide-ide dari Barat, Kartini tetap menekankan pentingnya menjaga adat istiadat seperti ayah Kartini yang menekankan agar pendidikan Barat tidak membuat bangsa Indonesia kehilangan budaya aslinya dengan mendatangkan guru untuk mengajarkan bahasa Jawa dan adat istiadat. Tentunya kesetiaan dan keyakinan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Kartini, Tuhan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit atau jenis kelamin, melainkan yang penting adalah pengabdian dan ketulusan hati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kartini mengingatkan bahwa agama dapat menjadi sumber kekuatan dan bimbingan bagi setiap individu dalam menghadapi tantangan hidup. Baik, untuk yang selanjutnya ada ciri kebahasaan nih. Jadi, saya di sini akan menjelaskan ciri kebahasaan dari novel beserta contoh kata-katanya. Yang pertama ada penggunaan bahasa formal. Jadi, ini menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan tata bahasa resmi. Hal ini dapat dilihat dari pilihan kata yang terstruktur dan sesuai dengan konteks akademik. Untuk contohnya ada kata pendidikan, emansipasi, budi pekerti, dan kemajuan. Selanjutnya yang kedua ada kosakata intelektual dan teknis. Jadi banyak istilah teknis dan intelektual yang terkait dengan tema pendidikan, sosial, dan sejarah yang menunjukkan bahwa teks ini memiliki tujuan untuk menyampaikan gagasan yang mendalam dan kompleks. Contohnya ada perjuangan Kartini dalam pendidikan. Yang kedua ada kemerdekaan kaum wanita. Dan yang ketiga ada taraf moral masyarakat. Untuk yang ketiga ada kata-kata teknis dan akademik. Kata-kata yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan moral digunakan secara konsisten. Contoh-contohnya ada peradaban bangsa Indonesia tidak akan maju-maju kalau wanita tidak diikut sertakan dalam pendidikan. Selanjutnya yang keempat ada narasi deskriptif dan persuasif. Jadi, penulis tidak hanya mendeskripsikan kondisi, tetapi juga berusaha meyakinkan pembaca tentang pentingnya peran wanita di dalam masyarakat. Contohnya, ada wanita harus mendapat pendidikan karena mereka langsung mendidik anak-anaknya. Dan yang kelima atau yang terakhir ada penggunaan kalimat pasif. Jadi, kalimat ini digunakan untuk menekankan hasil dari sebuah proses tanpa memperjelas siapa yang melakukan tindakan. Contohnya ada wanita harus diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Jadi, kaidah kebahasaan ini memperkuat pesan moral dan intelektual yang disampaikan para penulis dalam novel tersebut. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kartini merupakan tokoh penting dalam sejarah perjuangan emansipasi wanita di Indonesia. Lahir di keluarga bangsawan, ia menolak adat istiadat yang mengekang kebebasan wanita, seperti pingitan dan kawin paksa. Kartini berjuang melalui pendidikan dan surat menyurat dengan sahabat-sahabatnya di Belanda untuk memajukan hak-hak wanita, terutama dalam bidang pendidikan. Cita-citanya terangkum dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menunjukkan aspirasinya agar wanita Indonesia memperoleh hak yang sama dengan pria, khususnya dalam hal pendidikan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.